Oke, thank you Ko Rudi. Thank you ya. Applause untuk host kita yang luar biasa. Aduh, semangat banget dia. Oke. Nah, perkenalkan nama saya Hollandiana dari Mercy Agency. Jadi hari ini saya selaku MC pada malam hari ini, saya ucapkan selamat datang kepada sahabat Mercy di acara Business Opportunity kita pada malam hari ini, hari Rabu 24 Juni 2020. Ya, jadi ini kita mulai dengan ini. Nah, kita semua yang ada di sini pasti pernah dong punya mimpi ya. Nah, di sini kita ada mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sekali, yaitu mimpi $1 juta. Ya, coba sebentar saya lihat dulu chat kita. Oke. Nah, kita pasti punya mimpi. Jadi, impian kita itu banyak banget ya. Kepengen ini, kepengen itu. Nah, jadi di sini saya sudah mengundang dua narasumber yang sangat luar biasa sekali di Mercy Agency ya. Salah satunya adalah Bapak Suanto dari Pekanbaru. Jauh-jauh ini saya import ke Medan untuk kita dengarkan testimoninya bersama-sama. Dan narasumber yang kedua adalah Ibu Herianti. Ya, jadi beliau ini berdua ini adalah mantan karyawan yang sekarang sudah menjadi seorang bos. Oke. Sebentar. Saya mute dulu. Oke. Sip. Oke. Nah, saya lanjut. Jadi hari ini adalah hari keberuntungan teman-teman ya, karena kenapa? Bisa hadir di acara Business Opportunity Sequence ya bersama Mercy Agency. Oke, nah di sini Holland akan meminta teman-teman untuk meluangkan dan menginvest waktumu 1 jam ke depan, maka hidupmu akan berubah. Ya, di sini ada satu quote dari Bob Sadino. Apa nih kata Bob Sadino? Semua pada kenal ya dengan yang namanya Bob Sadino. Nah, kata Bob Sadino gini nih. Setinggi apapun pangkat yang kita miliki, Anda tetap seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Sahabat Mercy pada setuju nggak? Kalau Holland setuju banget. Jadi biarpun hari ini ya ada teman kita yang bisnisnya itu jualan pulsa, dia adalah bosnya ya, daripada setinggi apapun pangkat yang dimiliki dia di satu perusahaan. Ya, dia tetap seorang pegawai. Setuju ya? Nah, jadi di sini kita mau mendirikan satu peluang bisnis yang sangat luar biasa sekali yang pastinya tidak mengecewakan. Oke. Nah, kita semua pasti punya impian seperti yang Holland katakan tadi. Apakah itu rumah idaman, ya, liburan sensasional, mobil mewah, pendidikan terbaik, ibadah bersama keluarga, keluarga kita sejahtera, atau pensiun bahagia, ya. Kita pastinya punya salah satu impian ini atau segalanya, semuanya yang di sini ya. Kita semuanya pengen ini karena rata-rata Holland sudah survei, kita kepengennya semuanya yang ini gitu. Jadi di sini bagaimana jika ada bisnis yang modalnya itu sangat kecil, kemudian resikonya juga kecil, tapi keuntungannya besar ya, dan pastinya dapat dilakukan di mana saja. Dan yang terpenting ini, fleksibilitas waktu kerja itu ada. Ya, financial freedom, banyak penghargaan dan berprestasi. Bagi sahabat Mercy yang join hari ini, yang hobi banget penghargaan, ya, dan juga mengumpulkan banyak prestasi, ini cocok banget buat teman-teman semua yang ada di sini. Dan yang pasti yang terakhir ini keliling dunia gratis, ya. Kita ini pasti semuanya hobi jalan-jalan. Kalau saya sih hobi jalan-jalan, apalagi yang gratis. Makanya kita ada di Mercy Agency. Nah, sebelumnya Holland ajak kenalan dulu nih sama Sequis ya, karena katanya nggak kenal maka nggak sayang. Jadi Sequis itu apa, siapakah Sequis? Kita mau tahu. Jadi ini adalah profil Sequis ya. Nah, Sequis itu berdiri pada tahun 1984 dengan nama Universal Life Indo atau biasanya kita ngomong singkatnya itu Ulindo ya. Kemudian pada tahun 1992 Ulindo ini bekerja sama dengan New York Life. Jadi sehingga berubah namanya menjadi New York Life, oke. Dan
seiring dengan perjalanan waktu, 2003 ini Seoul mengakuisisi, ya, membeli saham New York Life, yang notabene New York Life ini dari Amerika gitu ya, sehingga berubah namanya menjadi Swiss Life. Di 2005 ini, yang lalu itu mengakuisisi satu perusahaan lagi. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi Sequis ini bukan perusahaan kaleng-kaleng, ya, bukan perusahaan abal-abal. Karena Sequis ini mengakuisisi dua perusahaan asing, ya, yang biasa kita tahu sih perusahaan lokal itu yang diakuisisi, tapi ini terbalik, malahan perusahaan lokal yang mengakuisisi perusahaan asing. Oke, saya lanjut ya. Nah, dan terakhir di sini, wah, sahabat Mercy bisa lihat di 2014 ya, Sequis bermitra bekerjasama dengan Nippon Life, yang mana Nippon Life ini teman-teman boleh search di Google, adalah perusahaan asuransi di Jepang yang terbesar. Ya, bedakan terbesar dengan yang nomor 1. Ini terbesar dan sudah berusia lebih dari 100 tahun. Jadi hingga hari ini, Sequis telah 36 tahun melayani masyarakat Indonesia. Nah, untuk memahami bisnis, kita kan mau jalanin bisnis ya, kita ngomongin bisnis. Nah, pastinya kita harus memahami bisnis dong. Nah, untuk memahami bisnis ini, kita sudah survei 4 faktor. Nah, apakah itu? Yang pertama, adakah potensi? Oh, sudah pasti ada ya, karena presentasi jumlah penduduk yang mempunyai asuransi itu hanya 10%. Jadi 90% populasi di Indonesia masih belum sadar asuransi. Jadi tugas kita adalah mengedukasi masyarakat Indonesia untuk memiliki asuransi. Nah, yang kedua, apakah produk dapat memenuhi permintaan pasar? Jawabannya sudah pasti dong, karena Sequis Life menjawab kebutuhan dalam setiap fase kehidupan, mulai dari kelahiran, pendidikan, kesehatan, masa tua, hingga kematian. Kemudian, apakah bisnis ini menguntungkan dan memberikan penghargaan? Sudah pasti ya. Jadi selain ada jalan-jalan gratis setiap tahun, ini memberikan banyak penghargaan dan juga penghargaannya ini bergengsi internasional. Ya. Kemudian terakhir, apakah bisnis ini mungkin untuk dijalankan? Tentu saja mungkin, karena sistem yang sudah teruji, perusahaan yang solid, dan juga ada kelas-kelas training yang profesional. Kemudian, trainer kita juga sangat terampil sekali. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah saat-saat yang udah kita tunggu-tunggu ya. Tadi saya udah mengundang 2 narasumber ya, yaitu Herianti dengan Suanto. Nah, di sini saya mau cerita sedikit dulu untuk background-nya Herianti. Saya panggilnya Sis Herianti ya. Nah, Sis Herianti ini dulunya ini karyawan swasta ya. Bagaimana akhirnya dia bisa jadi bos dan mempunyai mimpi $1 juta. Nah, join itu di 2016 ya, dan mencapai trip Jogja 2017 juga mencapai berbagai penghargaan ya. Jadi penghargaan di sini ketika Anda melihat tripnya, Anda sudah tahu berapa penghasilannya dalam 1 tahun. Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung sambut Sis Herianti. Halo, halo. Halo, sapa dulu teman-teman kita di sini. Apa kabar? Halo, selamat pagi kawan-kawan, sahabat Mercy. Terima kasih ya. Saya dengan Herianti, VP dari Mercy Agency. Kali ini saya berterima kasih untuk kesempatannya bisa testimoni di acara BOS kali ini. Holland? Ya. Nah, pertanyaan tadi latar belakangnya. Nah, kita kan udah lihat ya, ini teman-teman pada bisa lihat di layar handphone ataupun di laptop. Nah, yang pertama kita mau tahu dulu nih, kan kita tahunya nih capai penghargaan dari 2016, 2017, 2018, sampai 2019 ini. Nah, ceritain ke kita dong sedikit, apa sih latar belakang Sis Herianti ini sebelum terjun di dunia asuransi dan join di Sequis? Ya, saya cerita sedikit dari masa remaja saya. Waktu itu saya kan lulus SMA itu ada kuliah ke Taiwan. Waktu mau kuliah itu kami dari mama bilang ke saya, kita tuh nggak ada uang ya, kalau kamu mau kuliah itu kamu harus cari kerja sendiri. Jadi dari usia remaja itu saya sudah mulai kerja. Di Taiwan itu tentu saja saya harus kerja
jadi waitress di restoran, lalu di perpustakaan, susun-susun buku. Jadi kalau tahun pertama saya di Taiwan itu saya selain kuliah bahasa, selama 1 tahun pertama, saya kerja restoran itu bisa dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam lagi. Jadi di sana itu angkat-angkat kursi yang agak berat. Bayangkan saya usia 18 tahun itu udah mulai kerja di luar negeri itu pertama kali itu harus jadi waitress di mana negara itu saya belum bisa ngomong bahasanya waktu itu. Terus kemudian singkat cerita saya masuk ke kuliah. Di kuliah itu kan nggak ada uang, jadi saya juga kerja dari jam 12 siang sampai jam 2 siang, dari jam 6 sampai jam 8. Jadi di sela-sela kekosongan kuliah, nggak jam kuliah, maka saya ambil waktu untuk kerja, untuk biaya. Kalau teman-teman saya yang lain itu, kalau mereka itu kan liburan itu musim panas, musim dingin itu ke luar negeri atau pulang ke Indonesia, kumpul dengan keluarga. Kalau saya nggak bisa, saya harus tetap kerja. Jadi justru liburan itu kan nggak ada sekolah, jadi kerjanya itu lebih panjang supaya mendapatkan uang lebih banyak. Singkat cerita ya dari lulus kuliah itu saya pulang ke Indonesia dapat kerja di jadi ada 2 perusahaan yang sebelum join ke asuransi itu. Yang pertama perusahaan Hong Kong, pemiliknya itu 10 besar lah orang kaya di Hong Kong, properti. Terus dia buka cabang di Indonesia itu tuh lagi booming batu bara. Dia punya anak perusahaan di Taiwan. Jadi kami interview di Taiwan, pulang Indonesia kerja di perusahaan itu. Namun karena hanya jadi admin, saya memutuskan untuk pindah lagi cari perusahaan yang baru. Perusahaan terakhir itu adalah sales marketing untuk bahan baku plastik, itu perusahaan Taiwan juga. Jadi 3 tahun saya bekerja, kemudian join di asuransi. Sedikit latar belakang saya seperti itu, Holland. Oke. Nah, berarti mulai dari masa remajanya itu sampai kuliah di Taiwan tuh memang udah mulai kerja ya? Mulai dari kerja di restoran sampai di perpustakaan, berarti itu nyusun-nyusun buku ya? Setiap ada mahasiswa mengembalikan buku tuh pasti disusun berdasarkan judulnya, kelompoknya, dan juga nomornya ya. Karena saya juga punya sepupu yang kuliah di Taiwan, 3 sepupu saya kuliah di Taiwan. Jadi memang pekerjaan mahasiswa sambilan Pak Timer seperti itu ya. Luar biasa banget. Nah, jadi sejak kapan Sis Herianti itu punya mimpi untuk dapetin $1 juta ini? Kalau dihitung itu $1 juta dirupiahkan sekitar saat ini 1,4 miliar lah ya. Nah, Sis Herianti sudah mendapatkan $1 juta ini. Sejak kapan Sis Herianti punya mimpi itu? Oh, kalau dulu kan kalau kerja hanya jadi karyawan, saya nggak berani bermimpi seperti itu. Jadi kalau karyawan itu kan dari saya kerja di restoran itu kita udah bisa hitung setiap jamnya. Jadi pas habis untuk bayar biaya uang sekolah, bahkan kalau mesti irit-irit nabung beli sesuatu waktu itu saya pertama kali nabung itu beli MP3, waktu itu masih booming ya. Sekarang kan udah enggak. Terus mau jalan-jalan apalagi, nggak berani bermimpi. Namun suatu saat di waktu saya kerja di perusahaan yang terakhir itu, saya diperkenalkan oleh satu customer saya. Hari ini customer saya itu namanya Bapak Rudianto yang menjadi host kita hari ini. Jadi dia itu adalah customer saya di bidang industri marketing kimia ya. Kita bahan kimia. Jadi saya jual bahan kimia. Jadi dari semenjak saya kerja itu kira-kira 8 tahun lalu itu saya udah jauh dari PSBB sekarang udah melakukan seperti itu. Jadi saya jualan itu hanya by phone dari kantor. Karena kan kita base-nya di Jakarta. Nggak mungkin kalau cuma beli 1 kontainer, 2 kontainer, itu kita langsung terbang, beli tiket, jumpain customer-nya, itu nggak mungkin. Jadi, apalagi kalau bosku itu, mereka itu jualan itu hanya dari telepon itu
dari Taiwan. Nggak mungkin untuk deal satu transaksi itu harus terbang ke sana ke sini. Jadi kami sudah biasa melakukan transaksi itu dari telepon. Jadi waktu itu telepon-telepon dengan Bapak Rudi itu diperkenalkan dengan calon suami saya waktu itu yang saat ini menjadi suami saya, yang teman-teman juga kenal, Dokter Swanto namanya. Jadi, Oke. uh, Luar biasa singkat sekali. cerita saya diperkenalkan. Jadi saya mengajukan diri join di asuransi servis itu ya ada ceritanya juga. Hmm. Tadi saya baru dijapri ya sama salah satu teman saya. Katanya $1 juta itu 14 miliar Holland, bukan 1,4 miliar. Berarti 1,4 Ya, miliar itu hanya $100.000 ya. Berarti ini sedang menuju $1 juta. Pasti bisa ya. Karena saya ya. tahu Sis Herianti sudah memiliki beberapa aset bersama suami. Nah, asetnya apa aja sih? Boleh dong bocorin ke kita. Jadi waktu itu kita sama-sama ke waktu jadi karyawan saya nggak mungkin mendapatkan aset-aset ini. Namun ketika kami memutuskan untuk bersama-sama membangun bisnis ini, target pertama adalah kami waktu itu mengumpulkan uang untuk menikah. Karena dari pihak orang tua otomatis tidak ada dana untuk membiayai kami. Rumah pun kami harus beli lagi karena rumah orang tua tuh nggak ada space lagi. Jadi kami mengumpulkan dalam 1 tahun itu, kami beli rumah pertama kami itu, keluarga kami 500 juta secara cash, dan beserta isinya itu sekitar 100-200 juta, dan pesta pernikahan itu ya hampir 100 juta. Itu kami kumpulkan dalam 1 tahun. Jadi waktu itu dari kami pacaran saya pindah ke Medan, kemudian kami bersama-sama berjuang, itu 1 tahun kemudian kami menikah. Lanjut kemudian kami mencapai prestasi berikutnya, kami mendapatkan mobil dari Segway, yaitu COP ya. Jadi kami ganti mobil Hagia itu menjadi mobil HRV. Itu waktu itu saya lagi hamil anak pertama, jadi lebih nyaman. Waktu itu kan kalau Hagia kan goyang-goyang gitu, Holland. Oke, luar biasa banget ya. Jadi mulai dari rumah seharga 500 juta beli cash ya. Kemudian pesta nikah, kita tahu bahwasanya pesta nikah di Medan tuh nggak ada yang murah, minimal 100 juta itu pun sudah pakai hemat banget gitu ya. Dan Ya. kemudian rumah beserta isi ya, kemudian dana untuk pesta pernikahan juga didapetin dari Sekwis. Nah, kayaknya Sis Haryanti belum ceritain aset yang miliaran itu, Tong. Ceritain dulu. Jadi kemudian dalam perjalanan ini kami sudah kumpulkan, jadi rumah itu kan waktu itu ceritanya kami waktu mau menikah itu kami lihat-lihat rumah. Jadi kami pernah lihat rumah itu harga 2, sekian miliar. Itu kami memutuskan tidak membeli dengan KPR. Jadi kami memutuskan kami beli dulu yang cash 500 juta, kemudian kami targetkan 5 tahun kemudian itu kami akan pindah ke rumah yang menjadi impian itu. Jadi kami sudah mewujudkan menuju $1 juta itu awal tahun ini kami sudah membeli sebidang tanah di Citraland Gamma City yang akan kami Wow, bangun. luar biasa. Itu kurang lebih 2 miliar ya? Ya, itu di klaster yang terbaru. Jadi Hmm. harganya juga paling minimal itu sekian. Oke, luar biasa banget. Berkat bisnis di Sekwis ya. Jadi suami istri nih bisnis di Sekwis ya, dapatnya itu rumah, kemudian beserta isinya, kemudian biaya pesta pernikahan, dan juga sekarang sudah membeli awal tahun ya, membeli 1 bidang tanah di Citraland Gamma City. Itu luar biasa banget ya. Kalau jadi karyawan itu mungkin nggak sih? Mungkin kerja seumur hidup ya, cicil-cicil, nggak usah makan, nggak usah minum, nggak usah transport, nggak usah kemana-mana. Jangan harap bisa nongkrong cantik ya. Jadi udah terbukti nih ya, satu orang yang bisa mewujudkan mimpi $1 itu berkat Sekwis. Oke. Oke. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Sis Herianti untuk meraih mimpi $1 juta itu? Jadi kami itu melaksanakan 20 points a day.
itu bahkan lebih. Jadi kami mempunyai target itu di awal tahun. Kami pertama kali itu membuat target yang melampaui prestasi kami yang sebelum-sebelumnya itu setelah kami mengikuti satu seminar yang dibawakan oleh profesor, nama profesor itu Adiwe Gunawan. Itu diadakan di Jakarta waktu kami hadir di acara World Dinner, itu diundang oleh perusahaan secara gratis. Jadi kami diajarkan untuk membuat suatu target di mana kami bisa melalui alam bawah sadar itu kita bisa meyakinkan diri kita bisa mencapai target yang dulu kita pikir tidak mungkin. Jadi kita membuka limitation itu menjadi unlimited, kita membuka limitnya lebih tinggi, lalu kemudian kami setelah membuat target, kami kerjakan itu di setiap hari, konsisten, persisten, dan tetap positif. Begitu, Oke. Bu Olan. Nah, lalu ini terakhir nih, apa pesan yang mau disampaikan oleh Sis Herianti untuk sahabat Mercy yang ada di acara Business Opportunity Circus pada malam hari ini? Jadi kalau di acara di sirkuit itu kita mempunyai kendaraan yang sangat cepat. Istilahnya kalau kita hanya bekerja itu kita kayak naik sepeda itu mungkin bisa sampai, tapi agak lama dan agak jauh dan agak capek. Tapi kalau di sirkuit itu kalau kita join itu kayak naik pesawat terbang. Kita bisa mengumpulkan semua aset itu kira-kira dalam 5 tahun itu sudah terkumpul semua itu yang tadi diceritakan. Jadi buat teman-teman sekalian kalau yang hari ini hadir dan mendengarkan, kita himbau untuk segera bergabung. Oke, thank you ya Sis Herianti ya. Luar biasa sekali ya, sangat menginspirasi kita semua yang ada di Business Opportunity Circus. Jadi bisnis ini selain modalnya itu kecil ya atau hampir tanpa modal kalau kita bilang, juga bisa mengumpulkan aset. Bayangkan Sis Herianti itu bersama suami sama-sama bisnis di sirkuit dalam waktu 5 tahun sudah bisa mengumpulkan aset. Jadi sirkuit ini sudah jelas kendaraan yang cocok dan tepat bagi kita untuk lebih cepat mencapai impian kita. Setuju ya sahabat Mercy ya? Nah, tak lupa bilangin. Nah, kan udah nikah ya Sis Herianti dengan suaminya dan sekarang sudah punya 2 anak dan 2 anak itu juga biayanya dari sirkuit. Luar biasa kan? No, gratis. Gratis itu dari ya. biaya melahirkan itu kami dapat bisa diklaim di sirkuit. Terus imunisasi sampai imunisasi anak pertama, anak kedua itu semua dibiayai oleh sirkuit. Wah, luar biasa. Anda masih mau menunda? Iya, tunggu dulu. Kita dengarkan satu testimonial narasumber ini lagi yang saya import dari jauh-jauh nih ya. Dari Pekanbaru. Oke, siapakah beliau? Oke. Nah, ini dia. Ini adalah latar belakang dari Ko Suanto ya. Nama kerennya sih Ko Hong Beng. Jadi saya panggil Ko Hong Beng aja, panggil akrabnya. Oke. Nah, halo Ko Hong Beng. Halo Holland. Halo Ko. Videonya hidup. Ya, Oke, udah hidup, mantap ya. video. Apa kabar Ko? Wih, luar biasa Holland. Luar biasa. Ya. Oke, sapa dulu teman-teman kita yang ada di sini. Halo teman-teman Mercy semua ya, salam semangat untuk semuanya. Oke, thank you Ko. Nah, kita kepengen tahu nih ya, Ko Hong Beng ini join-nya dari 2010 ya, dan hampir 10 tahun sudah, sebentar lagi 10 tahun anniversary 10 tahun, ya. Ya. Jadi ceritain sedikit dong apa latar belakang Ko Hong Beng sebelum join di sirkuit. Oke, terima kasih Holland ya. Jadi mungkin kalau di Pekanbaru mungkin banyak yang panggil saya itu Suwanto Siombing. Jadi bukan saya itu orang Batak ya. Tapi nama saya nama saya Suwanto karena nama Tionghoanya itu Hombing ya. Kalau Suwanto ada beberapa ya sama dengan suami teman kita tadi ya, Ibu Herianti. Nah, suaminya juga Suwanto tapi dokter ya. Dan kalau Abeng itu juga banyak di Pekanbaru ya. Jadi kalau Suwanto Siombing itu di Indonesia kayaknya cuma satu ini aja. Jadi lebih gampang mungkin ya. Jadi mungkin cerita sedikit ya sebelum saya bergabung di sirkuit itu dulu saya pernah jadi karyawan ya di toko elektronik sebagai penjaga toko ya. Jadi penjaga toko, saya bekerja lebih kurang ya sekitar ada 1 tahun lah.
Jadi saya dipecat waktu itu ya, setelah 1 tahun saya dipecat. Jadi jangan berpikir jadi penjaga toko atau bekerja itu posisi kita aman, belum tentu ya. Jadi penjaga toko pun saya pernah dipecat ya. Jadi karena liburan pulang kampungnya cuma lebih 1 atau 2 hari ya, waktu itu pas Lebaran dan nggak ada transportasi dari kampung ke Pekanbaru. Jadi karena kelamaan itu dipecat saya ya. Lalu saya bekerja lagi di toko elektronik, tapi toko elektronik yang berbeda sebagai kolektor ya, sebagai kolektor. Itu nggak lama, mungkin sekitar kalau nggak salah sekitar 6 bulan. Jadi jadi kolektor juga nggak gampang ya waktu itu ya, saya nggak gampang. Saya pernah diusir juga oleh customer ya, karena bilang, wah pagi-pagi kamu udah nagih, orang aja belum masuk kamu udah nagih. Jadi juga. Jadi pernah juga dicuekin ya waktu kita nyodorin tagihan, diam aja, lihat pun enggak. Jadi mereka tetap sibuk dengan pekerjaan dia, kita kayak orang bego berdiri di situ ya, disapain pun enggak, disuruh duduk pun enggak. Jadi tidak semua pekerjaan kita enak, ternyata jalannya tidak sesuai yang kita pikirkan ya. Jadi kolektor pun bisa mengalami kesulitan-kesulitan, kepahitan-kepahitan dan lain-lain ya. Dan setelah itu saya bekerja lagi di perusahaan distributor yang memegang makanan snack ya, kue-kue. Itu cukup lama, lebih kurang 1 tahun juga. Dan itu nggak ada masalah ya, teman. Waktu saya tersita lebih banyak, kadang bisa pulang agak sorean juga karena mungkin ada sales yang pulang harus mengecek hitungan uang dan barang dari sales itu baru bisa closing ya, itu baru bisa pulang, kadang bisa malam juga. Jadi itu juga kondisi kerja sih nggak terlalu masalah, cuma waktunya mungkin ya, waktu sama penghasilan jadi masalah. Dan setelah itu saya ditawarin dari perusahaan lain untuk bergabung ya. Jadi di perusahaan tersebut bergerak di bidang pengangkutan. Jadi saya ditawarin sebagai kepala accounting dan dikasih fasilitas gajinya 2 kali dari yang lama. Ya, jadi waktu itu saya pikir ya kapan lagi bisa naik gaji 2 kali lipat gitu ya. Jadi saya langsung setujui, cuma saya minta waktu 3 bulan untuk menyelesaikan masalah saya dan supaya saya bisa memesan kepada menjadi jadi kesan yang baik lah buat perusahaan saya yang lama. Jadi 3 bulan saya minta waktu, ternyata bos itu mau menunggu sampai 3 bulan setelah saya itu baru saya pindah ke perusahaan baru. Dan itu saya bekerja cukup lama ya, kalau dibanding sama kerjaan-kerjaan saya yang lama nih, perusahaan yang sangat lama, saya bekerja itu sekitar 4 tahun. Dan setelah itu saya juga sambil belajar sebagai konsultan ya. Sebagai konsultan, saya coba mengambil beberapa klien untuk mengolah pembukuan mereka, untuk membantu mereka dalam menyelesaikan pembukuan di pajak. Dan terakhir saya keluar dari situ dan saya buka konsultan sendiri, ya, buka konsultan sendiri. Dan selain itu juga saya sebenarnya Holland saya pernah bergerak mengembangkan properti juga. Nah, jadi mengembangkan properti, sempat jadi bos juga di properti ya, mungkin sekitar 2 sampai 4 tahun lah ya. Tapi ternyata tidak semulus seperti yang kelihatan. Oh, orang properti bilangnya bagus ya, bisa untung banyak ya, bisa berlipat-lipat. Tapi ternyata di saya enggak. Ya mungkin hoki saya atau patent saya atau mungkin sumber rezeki saya bukan dari situ ya. Jadi bukan properti nggak bagus ya, tapi saya nggak mendapatkan ya yang orang bilang properti itu bisa menguntungkan. Waktu saya menjalankan dia nggak ketemu. Mungkin hoki saya mungkin nggak cocok dengan properti atau gimana, saya nggak tahu ya. Tapi jelasnya saya nggak dapat apa-apa dari situ ya. Malah kalau bilang ya rugi karena banyak investasi yang saya harus bayar bunga ya. Jadi kalau dihitung-hitung ya nggak balik. Baru setelah itu Holland, jadi ada leader yang saya anggap tuh luar biasa sekali, waktu itu datang dari Batam ya, pada tahun 2010. Nawarin saya untuk bergabung bersama Sequis sekitar pada bulan September ya. Bulan September, dan leader itu dulunya juga jadi agent saya di Sequis karena saya pernah membeli polis melalui beliau pada tahun 2004. Jadi leader ini menawarkan saya fasilitas yang menurut saya luar biasa dengan income segala macam ya. Itu sebenarnya fasilitas ditawarin kepada agen semuanya sama rata-rata. Cuman selama ini agen-agen tidak pernah memperhatikan ternyata di Sequis itu bisa mendapatkan keuntungan yang begitu besar, bisa mewujudkan impian yang begitu banyak yang kita inginkan. Jadi orang mengatakan ya asuransi nggak ada apa-apa karena banyak yang tidak tahu sebenarnya ada apa di Sequis itu, ada apa di asuransi terutama di Sequis. Jadi saya coba, wah luar biasa, kita coba jalankan. Ya, jadi dalam 4 bulan itu saya menjalankan bisnis di Sequis yang saya bilang sih tanpa modal. Ya, memang awalnya kita perlu bayar uang AAJ untuk ujian ya. Waktu itu uang AAJ-nya bukan 350.000 ya. Kalau nggak salah ingat saya 350.000, waktu itu masih paper yang nggak secanggih sekarang. Kalau sekarang kan ujiannya sudah online ya. Jadi 350.000. Jadi disampaikan sama leader saya dalam 3 bulan kalau kamu bisa menjual 3 polis,
itu uang 350.000 dibalikan lagi bersama dengan komisi-komisi yang lainnya. Oh, berarti saya pikir ya itu tanpa modal, ya. Jadi saya bisa mendapat uang itu dikembalikan berserta dengan komisi-komisi. Jadi saya merasakan di Sequis sangat luar biasa karena dalam 4 bulan saya bersama Sequis, saya sempat mencapai peringkat namanya COT, ya, sekaligus NDRT, Platinum, dan Icon dalam 4 bulan. Jadi menurut saya penghargaan sekaligus ya. 3 penghargaan sekaligus. Dan waktu itu juga saya dapat, kebetulan waktu itu ada fasilitas Sequis, kita bisa mendapatkan itu 5 tiket ya. Jadi 3 tiket perjalanan yang ke Gold Coast, 2 ke New Zealand. Jadi waktu itu saya sempat membawa orang tua saya untuk jalan-jalan ke luar negeri ya. Jadi orang tua saya sebelum itu juga kalau saya bilang, jangankan naik pesawat ya, naik mobil aja paling lama perjalanan sekitar 4-5 jam. Jadi waktu itu kami ke Gold Coast ya, jadi luar biasa sekali perjalanannya, wah belasan jam ya, dan waktu itu naiknya wah gila. Jadi saya melihat orang tua saya ya, memang dia mabuk juga di pesawat ya karena perjalanannya jauh, tapi ada kebanggaan di hati saya, ternyata dari Sequis saya bisa membawa orang tua saya sampai menyeberang benua, ya bukan menyeberang negara saja, sampai bisa menyeberang benua. Jadi sebuah kebanggaan ya, kebahagiaan tersendiri buat saya. Yang orang tua saya nggak pernah naik pesawat, sekali bawa pesawat itu naiknya pesawatnya SQ ya, jadi luar biasa sekali pesawatnya. Kalau kondisi biasa sih nggak mungkin naik ya karena mahal sekali, dan Sequis sudah membayar itu untuk kita semua ya, jadi terima kasih untuk Sequis ya, ini luar biasa sekali Holland. Ya, jadi kapan mulai muncul mimpi untuk meraih $1 juta itu? Karena saya lihat di sini ya penghargaan yang sudah Ko Suwanto Sihombing capai ini omsetnya luar biasa loh ya, 1,5 miliar. Nah, kapan punya impian itu? Kalau dibilang impian sih Holland, saya pada awalnya sih nggak punya impian yang aneh-aneh ya seperti sekarang ya. Kalau sekarang saya bilang aneh, bukan aneh, tapi agak gila lah ya. Kalau dulu saya berpikir bisa memenuhi kebutuhan hidup, ya, bisa untuk keluarga, untuk anak istri, dan belanja segala macam. Saya pikir itu sudah sesuatu yang sangat sempurna. Ya, tapi ternyata bersama Sequis saya baru berpikir, saya harus punya ini, punya itu, punya rumah, punya mobil, ya, punya tabungan untuk masa depan keluarga dan anak, punya asuransi kesehatan, punya warisan segala macam. Saya baru berpikir di situ. Karena dengan di Sequis lah saya berpikir saya bisa mewujudkan semua yang saya inginkan. Yang dulunya saya walaupun sebagai pengusaha, tapi uangnya nggak jelas. Jadi kadang-kadang bisa bercampur tuh antara uang pribadi sama usaha, ketika macet semua dikeluarin. Bahkan kalau mau dibilang lagi, tabungan yang dulunya atas nama anak pun dicairin tuh waktu macet di properti itu, semua dicairin, nggak ada yang tersisa. Jadi kalau bilang tabungan untuk anak ya nggak ada lagi. Jadi di Sequis lah saya baru berpikir ya, baru otak itu jalannya wah harus punya ini, punya itu, dan ternyata sampai sekarang ya puji Tuhan banyak yang sudah tercapai, kayak rumah sudah punya ya, kendaraan sudah punya, hidup juga di atas rata-rata lah ya. Iya. Dan satu lagi Holland berkecukupan lah ya. Berkecukupan. Dan satu lagi di Sequis itu kan ada namanya bonus tahunan Holland. Jadi kalau kita bilang ya mungkin di luar tuh kayak THR. Iya. Waktu saya menjalankan bisnis bersama Sequis pada tahun 2010 itu, yang waktunya hanya 4 bulan saja, saya mendapatkan THR kalau dibanding sama gaji saya waktu berbulan. Jadi bukan 6 bulan, jadi bisa 60 bulan. Jadi bayangkan kalau kita bekerja 1 tahun, dikasih gaji, dikasih THR itu 60 bulan gaji. Wah itu gila, saya pikir luar biasa hanya ada di Sequis Holland. Nah, Sequis luar biasa ya. Sequis luar biasa Holland, jadi luar biasa. Jadi bayangkan kalau kita bekerja itu paling gajinya THR mungkin ya bisa dapat sampai 10 bulan tuh, saya rasa itu sudah posisi yang sangat-sangat luar biasa. Ya, tapi di Sequis saya dengan orang pemula seperti ini, saya bisa dikasih THR mungkin kalau dibandingkan waktu saya kerja itu 60 bulan gaji, saya pikir itu sesuatu yang tak mungkin bisa saya dapatkan di luar dan hanya saya dapatkan di Sequis. Dan hebatnya lagi setelah itu setiap tahun saya bisa dapatkan liburan ke luar negeri dengan fasilitas hotel bintang 5 yang luar biasa ya. Jadi dulu saya pernah sharing sama teman saya, kami tinggal di hotel ini, di hotel itu. Wah gila, kami pernah ke sana loh, tapi kami nggak pernah tinggal di situ. Padahal teman saya itu adalah pengusaha, jadi kalau dibilang ekonominya jauh ya, mungkin asetnya besar, uangnya banyak, tapi mereka jalan nggak pernah tinggal seperti itu. Dan di Sequis memberikan kita fasilitas, ya mungkin kita hanya agen biasa, tapi fasilitas kita hotel bintang 5 yang pengusaha pun tidak mendapatkan fasilitas seperti itu, dan kita dapatkan di Sequis Holland. Iya, betul sekali. Memang trip Sequis itu luar biasa ya. Luar biasa. Jadi, ya. Kalau sahabat Mercy yang malam ini udah mendengarkan peluang bisnis ini, segera join ya.
capailah prestasi pertama Anda. Setelah Anda mencapai prestasi, Anda wajib untuk ikut tripnya Sequis Life. Kenapa? Karena memang fasilitasnya itu bintang 5 ya. Restorannya bintang 5, hotelnya bintang 5. Sedap, pokoknya sedap. Kalau Sedap. udah pernah menikmati satu kali, pasti kepengen lagi. Iya. Karena memang luar biasa banget ya. Memang betul. Teman saya yang notabene-nya adalah Crazy Rich, ya kota Medan gitulah ya. Seharusnya dia bisa tinggal di fasilitas hotel mewah, tapi dia enggak. Dia sewa Airbnb, yaitu ya sewa rumah orang lah gitu. Ketika saya check in di Movenpick Amsterdam, gila lu kok bisa tinggal di sana katanya. Gua nggak tahu bahwasanya Movenpick itu hotelnya bagus banget. Gua nggak tahu. Pulang sampai Indonesia gua baru tahu. Karena dikomentarin tuh di Facebook kan. Gila lu kok bisa ke Movenpick sana? Tinggal di sana, saya bilang gitu. Jadi mau tinggal di mana? Wah hebat banget lu, gua aja tinggal di Airbnb gitu katanya. Wah memang fasilitas Sequis itu luar biasa ya. Lalu apa yang Ko Hong Beng lakukan ini untuk mencapai mimpi $1 juta itu? Ya waktu itu memang kalau dibilang apa yang dilakukan luar biasa sih enggak, karena rata-rata sama dengan teman-teman kita yang jadi agent, jadi leader yang sukses ya. Jadi kita hanya melakukan aktivitas sesuai sistem yang ada di Sequis ya, dibantu sama leader yang mensupport semangat dan motivasi segala macam. Jadi tidak ada yang luar biasa, Holland. Jadi kalau kita bilang ya sama dengan orang jualan ya prospek, follow up ya, jalankan sistem itu aja. Jadi nggak ada sesuatu yang luar biasa. Yang perlu kita cuman konsisten menjalankan dan yakin impian kita pasti tercapai, Holland. Iya, memang ketika kita menjadi seorang agent, ya kita berpartner dengan Sequis, cukup jalankan sistemnya saja. Jalankan sistem, ya, dengarkan arahan leader itu hasilnya sangat luar biasa ya. Sudah terbukti oleh Ko Suwanto Si Hongbing ini ya, mulai dari 2010 sampai hari ini, prestasinya luar biasa ya. Udah pastinya komisinya juga luar biasa. Kita tahu berapa besar penghasilan income seorang agen Sequis Life itu ketika kita melihat prestasinya. Oke, thank you ya Ko Hongbeng atas sharingnya kepada kita pada malam hari ini. Sangat menginspirasi sekali untuk sahabat Mercy kita. Oke, thank you Ko Hongbeng. Ya, sama-sama Holland. Oke, nah di sini saya mau lanjut. Nah, menjadi seorang konsultan asuransi jiwa di Sequis, mengapa tidak? Di sini kita memiliki 6 alasan ya. Yang pertama, kita mewakili perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Bayangkan, Sequis itu sudah berdiri sejak 1984. Mungkin di antara kita ini belum lahir ya. Nah, jadi sudah 36 tahun melayani masyarakat di Indonesia dan ini adalah perusahaan asuransi lokal asli Indonesia, pemiliknya adalah orang Indonesia. Karena kebanyakan asuransi jiwa yang ada di Indonesia itu kebanyakan adalah perusahaan asing, tapi Sequis ini adalah perusahaan lokal yang sudah pasti berkualitas ya. Yang kedua, menjadi bos atas diri sendiri. Ayo, siapa yang sekarang statusnya masih karyawan tapi kepengen berbisnis? Anda boleh coba peluang di Sequis. Ya. Yang ketiga, pangsa pasar yang sangat luas. Jadi, penduduk Indonesia itu sampai 250 juta, tapi yang punya asuransi itu hanya 10%. Ini kesempatan emas bagi kita ya untuk membantu masyarakat Indonesia memiliki asuransi. Kemudian keempat, penghasilan tidak terbatas. Ya, income ini tergantung Anda yang atur. Anda mau berapa income bulan ini? Silakan atur sendiri dan berkat sistem dan arahan dari leader Anda, ini hasilnya sangat luar biasa. Kemudian yang kelima adalah jenjang karir. Ya, di sini Sequis menyediakan jenjang karir yang sudah pasti terstruktur ya. Dan pihak dengan posisi di manajemen ini tantangan dan juga manfaatnya sangat luar biasa menarik ya. Selain Anda bisa jalan-jalan gratis dengan fasilitas mewah, kita juga diberikan knowledge dan juga skill sebagai seorang leader. Kemudian yang terakhir adalah menjadi penolong bagi orang lain. Ini Holland suka banget. Kenapa? Kita sebagai agen asuransi jiwa, kita mengemban tugas yang sangat mulia. Ya, juga berperan dalam kelangsungan hidup sebuah keluarga. Kita membantu perencanaan keuangan satu orang nasabah. Kita sudah membantu hidup satu keluarga. Ini luar biasa banget ya. Nah, kemudian ini yang luar biasa. Teman-teman pasti sudah mau tahu dong ya. Karena namanya bisnis itu sudah pasti harus cuan ya, harus ada omsetnya. Nah, bagaimana kita bisa dapetin income tambahan sebesar 8 juta per bulan? Ya, ini sudah pasti. Jadi di sini Holland akan mengundang satu rekan yang akan menjelaskan gimana sih
dapetin income tambahan sebesar 8 juta per bulan. Mari kita sambut Edwin Salim. Halo Silakan, Bu. Holland. Halo, Thank you silakan, Holland Bu. ya. Oke, selamat pagi teman-teman ya. Tadi luar biasa kita dengar sharing dari Bu Herianti sama Pak Suwanto Hombing ya. Nah, seperti yang kata Bu Herianti tadi saya mendengar dia bilang Anda mau naik sepeda atau Anda mau naik pesawat ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan yang naik pesawat itu apa, oke? Next Holland. Nah, bagaimana dia bilang bisa sampai naik pesawat ya? Karena di Sekus ini kita ada memberikan 10 bonus bagi agent ya. Oke, yang pertama itu adalah komisi dasar. Terus yang kedua itu kalau nasabah bayar premi tahunan, kita diberikan lagi bonus. Ya, bonus tahunan. Terus yang ketiga kita ada dapat lagi bonus bulanan. Yang keempat bonus kuartal. Nah, yang kelima ini yang seperti Pak Suwanto Siombing bilang, kita dapat Pak Suwanto tadi bilang dia dapat THR sampai 60 kali gaji dia ya, yang dulu dia sejak jadi karyawan. Dulu saya jadi karyawan itu cuma THR-nya cuma 1 kali gaji aja. Ya, Pak Suwanto ini dapat sampai 60 gaji ya, year end bonus, oke. Nah, nomor 6 ini kita new agent recruiting bonus. Ibaratnya kita kalau mengajak calon agent gabung di bisnis ini, kita akan mendapatkan bonus lagi. Oke, yang ketujuh ada lagi khusus untuk agen-agen berprestasi, kita akan diberikan bonus bulanan ya. Ibaratnya tiap bulan kita dapat gaji. Oke, yang ke-8 kita ada kontes bulanan, yang ke-9 kita ada Q Club, Q Summit Trip. Terus yang ke-10, nah ini seperti yang Pak Suwanto Siombing dapat bawa jalan-jalan orang tua ke luar negeri ya, kontes tahunan, jalan-jalan tahunan. Oke, next Holland. Nah, untuk new agent recruiting bonus yang tadi saya jelaskan, apabila Anda mengajak calon agent Anda untuk gabung di bisnis kita, Anda akan diberikan 5% dari komisi calon agent yang Anda undang seumur hidup ya, teman-teman ingat ya, seumur hidup, bukan sekali 2 kali saja, tapi seumur hidup Anda akan mendapatkan 5% dari total komisi dia. Oke. Nah, terus di Sekus ini kita juga ada jenjang karir ya, bukan cuma disuruh jualan aja, kita ada jenjang karir mulai dari seorang agent ya, join jadi seorang agent tuh rata-rata income seorang agent itu 5 sampai 10 juta per bulan. Nah, dari agent kita akan naik lagi ke jenjang manajer. Ya, rata-rata income seorang manajer itu 15 sampai 30 juta per bulan. Lalu dari manajer kita akan naik lagi menjadi wakil kepala cabang ya, seperti Bu Herianti ya, rata-rata income-nya 35 sampai 50 juta per bulan. Lalu dari wakil kita akan naik lagi menjadi kepala cabang ya. Rata-rata income kepala cabang itu ya 70 sampai 100 juta per bulan. Jadi level Anda ini menentukan income Anda. Oke, jadi langkah pertama adalah membangun bisnis dengan pendapatan 1 miliar ini. Jadi Anda harus mampu melihat bahwa memproduksi 160 juta omset itu adalah mungkin dan sangat mudah. Oke, caranya adalah satu hari kita ketemu 2 orang saja ya. Satu hari ketemu 2 orang saja. 1 minggu itu ada 7 hari. Katakanlah hari Sabtu sama hari Minggu itu hari libur kita. Jadi 1 minggu itu ada 5 hari. Jadi 2 kali 5 dalam 1 minggu kita ketemu 10 orang. Ya, katakanlah dalam 10 orang itu hanya 1 yang masuk. Ya, teman-teman, hanya 1 yang masuk dengan omset 500.000 per bulan. Jadi kita menghasilkan 4 juta omset per tahun. Oke, 1 tahun itu ada 52 minggu ya, kita hilangin yang Sabtu sama Minggu, jadi 1 tahun ada 40 minggu kerja ya. Jadi 4 juta kali 40 minggu itu menghasilkan 160 juta omset. Nah, dari 160 juta omset kita mendapatkan apa? Ya, kita mendapatkan komisi tahun pertama itu 30% dari 160 juta. Yaitu kita mendapatkan 48 juta. Ya, dikarenakan kita menghasilkan omset 160 juta, jadi dari perusahaan memberikan lagi bonus 30% lagi. Dari 160 juta, jadi 48 juta lagi. Jadi totalnya ada 96 juta. Jadi 96 juta bagi 12,
Jadi menghasilkan minimal 8 juta per bulan itu sangat mungkin dan mudah. Oke, nah ini ada teman kita ya, teman kita, rekan kerja kita, siapa yang tidak mengenal Donna Agnesia ya, seorang artis entertainment ya. Dia bergabung di Sequis Juni 2016. Ya, sejak bergabung dia setiap tahun itu meraih prestasi demi prestasi ya. Jadi Donna Agnesia dia berpesan, jangan pernah cepat puas atas pencapaian kita. Teruslah belajar untuk menjadi lebih baik. Oke, next. Jadi di sini saya akan menampilkan ya. Nah, di layar ini saya menampilkan ada rekan kerja kita, dia sampai mendapatkan 1 tahun itu 1,1 M. Jadi rata-rata per bulan itu mendapat 100 juta per bulan. Lalu ada lagi rekan kerja kita yang lain mendapatkan 2 M. Oke, lalu ada lagi yang mendapatkan sampai 3 M. Ya, yang terakhir nih saya tunjukkan bukan penghasilannya ya. Yang terakhir saya tunjukkan, next dulu Holland. Ya, yang terakhir ini saya tidak menunjukkan penghasilannya, tapi saya mau kasih tahu ini adalah pajak yang dia bayar ke pemerintah itu sebesar 1 mobil CR-V ya. 1 mobil CR-V dia sumbang ke pemerintah secara gratis. Jadi omset penghasilan dia 3,4. Wow, luar biasa ya. Jadi pajak yang dia bayar 464 juta. Oke, teman-teman. Jadi menurut teman-teman ini menarik ya. Anda berani mengambil peluang ini? Oke, saya balikkan ke MC Holland. Thank you, Holland. Oke, thank you, Ko Edwin. Luar biasa sekali ya. Nah, itu simple banget ya, seperti yang dijelaskan oleh Ko Edwin, satu hari cukup jumpa 2 orang ya. Kerja itu nggak perlu, ya masih ada santai lah, nggak perlu kerja keras banget, cukup 5 hari. Dan bisa menghasilkan sampai miliaran. Ya ampun, pajaknya aja 1 CR-V kita sumbang ke pemerintah. Karena kita agen Sequis Life itu nggak pernah pelit, kita tetap taat, wajib bayar pajak. Oke, nah saya mau next. Ini apa keuntungan agen baru join di Sequis? Kita kepengen tahu dong, apa sih untungnya? Kita join satu bisnis, kita pasti kepengen tahu untungnya. Kalau nggak ada untung, bukan bisnis namanya ya. Jadi di sini yang pertama, adanya support system ya. Jadi di sini kita diberikan training, juga pembinaan terarah ya. Mulai dari ada regional training center, yang kemungkinan di perusahaan lain tidak ada yang namanya regional training center atau tempat untuk membina para agen-agen ya. Kita juga ada kantor agensi, kemudian trainers yang profesional bersertifikat tentunya, dan juga leaders berpengalaman yang siap membantu Anda. Kemudian kedua, refund biaya AJI. Ini modal hanya 225.000. Nah, seperti kalau kata Pak Suwanto Sehongbeng tadi, dia bilangnya 350.000 karena dia joinnya waktu itu 2010 ya, di bulan September. Berarti di tahun ini sudah ada penyesuaian ya, dan modalnya ini cukup terjangkau lah ya, karena saya tahu sahabat Mercy di sini makan sushi teh aja 500.000 gitu kan. Masa sih untuk keluarin modal 225.000 itu kagak sanggup. Ini akan dikembalikan oleh Sequis ya. Jadi uang sebesar biaya pendaftaran ini ya 225.000 kita daftarin untuk bayarnya ke pemerintah, ke AAJI. AAJI itu apa sih? Nah, AAJI itu adalah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jadi pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang profesional karena kita mengikuti satu ujian ya untuk mendapatkan namanya lisensi. Jadi teman-teman kan mendapatkan satu kartu gitu lisensi seperti SIM, kita punya lisensi, dan di pekerjaan ini kita juga profesional dan juga punya izin yang akan diperpanjang setiap 2 tahun sekali. Nah, cara refundnya ini gimana sih? Dalam waktu 3 bulan sahabat Mercy cukup closing 3 polis ya. Yang pertama itu teman-teman kita jualan 1 kali ya bisa dapat komisi sampai 5 kali atau 5 tahun. Kemudian dapat bonus tambahan dan juga komisi top up seumur hidup. Yang ketiga, top police reward. Jadi ini penghargaan bagi sahabat Mercy yang langsung join, langsung produksi polisnya itu paling banyak senasional. Jadi sahabat Mercy berhak mendapatkan uang cash, uang tunai senilai 2 juta. Ini cash keras loh teman-teman, langsung ditransfer ke rekening Anda ya. Nah, Anda mau seperti teman-teman ini,
Nah, ini adalah beberapa teman kita yang sudah membuktikan bahwasannya mereka sudah mendapatkan uang tunai senilai 2 juta rupiah. Luar biasa sekali. Nah, yang keempat adalah top rookie nasional. Tadi teman-teman sudah menjadi top rookie monthly, yang bulanan. Nah, tetap berprestasi, jadilah top rookie nasional dengan produksi polis terbanyak ya sampai Desember 2020 ini. Kita masih punya waktu ya. Teman-teman, sahabat Mercy akan menerima penghargaan di acara malam penghargaan di Jakarta di Hotel Shangri-La dengan fasilitas hotel bintang 5 tentunya selama 4 hari 3 malam dan juga tiket pesawat pergi pulang. Ini luar biasa banget teman-teman. Ini akan diundang ke atas pentas, ke atas panggung mewah itu dan menerima penghargaan berupa bukti ya, trofi kristal dan juga diselempangin tuh Rookie of the Year 2020 gitu ya. Tak kejar ini, bagus. Seumur hidup sekali aja kesempatan ini. Nah, kemudian selain itu, Sequis Life juga menyediakan trik mancanegara ya. Silakan dipilih, Anda tentukan sendiri ya, mau jalan-jalan di mana, mau bawa pasangan Anda, mau bawa papa mama Anda, boleh, silakan. Oke. Dan kemudian ini adalah bonus recruiting. Ya, hari ini sahabat Mercy mengajak 1 orang saja dan join sama-sama berbisnis di Sequis akan mendapatkan 5% seumur hidup loh. Seumur hidup, bukan 1 kali, 2 kali, tapi seumur hidup 5%. Bayangin ya. Ini 5% yang mengubah hidup kita semua. Ya, kita mengajak orang, kita dapat 5%. Ya, ini luar biasa banget bisnis ini. Kemudian kita sudah sampai di sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Nah, di sini semoga penjelasan dari testimonial tadi, ya, sharing dari Ko Suwanto Sihombing dan Sis Herianti itu menginspirasi kita dan jangan pernah menunda kesempatan baik ini. Kesempatan baik itu tidak datang 2 kali. Segera cari orang yang mengundang Anda untuk, ya, saya mau coba peluang bisnis di Sequis bersama Mercy, ya. Oke, karena kita sudah memasuki sesi Q&A, saya kembalikan kepada host kita yang luar biasa, Ko Rudianto. Oke, thank you Holland. Thank you, Ko. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung hari ini, apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber kita? Mengingat waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Halo? Nah, sambil saya lanjutin aja ya. Kalau ada ditulis di kolom chat ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir di acara BOS Business Opportunity Sequis bersama Mercy Agency. Ya, teman-teman, halo Holland, slide-nya bisa diapakan? Teman-teman, minggu depan jangan lupa mari ajak teman-teman yang lebih banyak lagi, saudara kita, kenalan, ya, atau sahabat-sahabat kita untuk hadir di acara Business Opportunity Sequis juga bersama Mercy ya, hari Rabu depan bersama kedua narasumber yaitu Lina dan Ria. Bagaimana mereka menggunakan Sequis ini sebagai second job ya, ada side income mereka menjadi sekarang main income mereka, penghasilan utama mereka saat ini ya, bukan dari pekerjaan lamanya ya, tapi dari Sequis sekarang menjadi penghasilan utamanya ya. Nah, sebelum saya akhiri business opportunity ini, saya ingin mengutip satu quote yang luar biasa dari seorang motivator yang dulunya juga seorang agen asuransi ya. Semua tentu kenal Mary Riana ya. Jangan menunggu termotivasi baru mengambil tindakan. Tapi ambillah tindakan sekarang juga, maka kamu akan termotivasi. Nah, saya akhiri bos hari ini dengan jadilah CEO bisnis Anda sendiri ya. Nah, Anda boleh cari pengundang Anda dan tanya mereka bagaimana join dengan Sequis Mercy kita. Ya, akhirnya saya ucapkan welcome to Sequis, welcome to Mercy Agency. Ya, thank you teman-teman.